Bu, minta izin untuk mulainya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa ketemu sama guru dalam keadaan sehat semua ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas masalah gelombang berjalan. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kalian telah mempelajari tentang gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Kalian tahu? Yang masih ingat masalah gelombang mekanik? Ataupun ada nggak bisa mendefinisikan itu apa itu gelombang? Gelombang. Gelombang. Ada nggak bisa memberikan definisi apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Adalah Getaran yang merambat. jadi ke gelombang betul sekali. Jadi sebelum kita mulai pada materi ini, jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk ayah, untuk memimpin banyak pada keras. Duduk siap. Doa selesai. Jadi saya akan mengetik kedua kira-kira ya. Ahyar. Tapi Pak. Yasi Arabella. Pak. Delia Putri Febrianti. Pak. Deswita Putri Aryani. Pak. Eka Pertiwi Darussalam. Pak. Elsa Febrianti Amalia Putri. Pak. Fari Rifau Rizki. Fani. Hadir Pak. Fatimah Tujara. Fatimah Tujara. Delia Putri Febrianti. Hadir Pak. Fitari Febrianti. Pak. Vika Ardiana. Hadir Pak. Esti Cantika Wulandari. Alfa. Alfa. Tiansa. Hadir Pak. Melis Ramadhani. Hadir Pak. Muhammad Latif. Alfa. Alfa. Nabila. Alfa. Novita Sari. Hadir Pak. Nur Qurata Ayun. Hadir Pak. Nur Fariatul Baiti. Hadir Pak. Nur Landa. Hadir Pak. Putra. Putri Intan Pertiwi. Alfa. Rabiatul Natira. Hadir Pak. Susi Susanti. Alfa. Saharir. Hadir Pak. Titin Andria Ningsi. Tri Anissa Rizka. Hadir Pak. Yurike Prestika. Hadir Pak. Jadi pertemuan ini kita akan membahas masalah gelombang pada gelombang berjalan. Jadi sebelum kita masuk pada gelombang berjalan, apa itu pengertian dari kata gelombang? Yang tadi disampaikan oleh Kak tadi itu adalah gelombang getaran yang merambat. Jadi dalam gelombang itu
Gelombang itu terbagi menjadi dua jenis. Apa saja? Mengalihkan gelombang berjalan. Gelombang apa saja? Ayo angkat tangannya. Gelombang apa saja? Gelombang apa saja? Gelombang apa saja? Gelombang itu terbagi menjadi dua jenis, apa saja? Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang itu terbagi menjadi dua jenis. Jadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu terbagi menjadi dua jenis lagi. Iya, ada. Apa saja? Gelombang pada tali. Gelombang pada tali apa lagi? Jadi harus kita mengetahui dulu pengertian daripada gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu pengertiannya adalah adalah sebuah gelombang yang dalam perapatannya memerlukan medium dan menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Jadi gelombang betul sekali untuk Eka. Jadi untuk gelombang mekanik itu adalah gelombang yang arah perambatannya memerlukan medium. Mana? Dari mana? Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan untuk perambatannya. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, jadi kebalikannya. Jadi tidak memerlukan medium. Jadi gelombang mekanik itu sesuai dengan arahnya dibagi menjadi dua. Saja. Gelombang mekanik itu gelombang terbesar, lagi longitudinal. Jadi gelombang terbesar itu, jadi gelombang mekanik itu dibagi menjadi dua. Jadi gelombang terbesar jadi gelombang apa itu gelombang terbesar? Merupakan jenis gelombang di mana arah lambungnya tidak lurus dengan arah kebesarannya. Ya betul. Jadi untuk gelombang terbesar itu yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah kebesarannya. Apa itu daripada gelombang longitudinal? Longitudinal, kalian tahu? Longitudinal Merupakan salah satu jenis gelombang mekanik yang mempunyai arah merambat sejajar dengan arah getarannya. kita terus yang jawab ini. Mana yang lainnya? Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah perambatannya searah dengan arah getarannya. Jadi untuk pada gelombang mekanik itu, contohnya apa? Gelombang pada tali apa lagi? Gelombang pada air apa lagi? Nah, tirai. Ya, apa lagi? Untuk pada gelombang mekanik? Jadi gelombang apa lagi? Pada gelombang mekanik gelombang mekanik, gelombang pada tali, gelombang pada air apa lagi? Ya? Gelombang pada gitar itu pada tali sama. Apa lagi? Gelombang bunyi apa lagi? Gelombang pada pegas, selingki, gelombang pada selingki. Jadi itu merupakan contoh daripada gelombang mekanik. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetiknya contohnya pada apa? Suara itu gelombang bunyi.
Gelombang pada cahaya itu termasuk pada gelombang mekanik. Itu gelombang elektromagnetik. Contohnya pada gelombang gelombang listrik. Jadi gelombang elektromagnetik itu contohnya pada gelombang radio, gelombang pada biasanya itu dipakai di HP itu. Gelombang radio. Ya. Jadi gelombang contohnya yang kalian sebut tadi itu adalah gelombang pada tali. Jadi salah satu daripada contoh pada gelombang berjalan. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari tentang gelombang berjalan itu tidak lain adalah yang pertama, melalui literasi kalian dapat menentukan besar-besar visi dalam gelombang berjalan. Tujuan kedua, melalui percobaan. Tujuan kedua, melalui diskusi dan literasi kalian dapat menentukan persamaan-persamaan dalam gelombang berjalan secara tepat dan benar. Tujuan ketiga, melalui percobaan dan diskusi kalian dapat menentukan hubungan antara amplitudo, kecepatan, frekuensi, kecepatan rambut gelombang dan panjang gelombang. Jadi untuk mencapai tujuan pelajaran itu kalian harus memahami langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu kalian harus mengidentifikasi suatu masalah yang akan ditampilkan oleh guru depan. Langkah kedua itu setelah kalian melakukan identifikasi masalah, Pak Guru akan membagikan kelompok kalian. Dari beberapa siswa kalian ini, saya akan membagikan beberapa kelompok menjadi beberapa anggota. Langkah yang ketiga, Pak Guru akan lakukan bimbingan setiap kelompok. Dalam bimbingan Pak Guru itu, Pak Guru akan memberikan satu nilai sikap, berupa nilai sikap dan nilai keterampilan. Jadi sikapnya itu berupa sikap terhadap sesama kelompoknya maupun sikap kalian terhadap kelompok lain. Untuk keterampilannya, Pak Guru akan melakukan bagaimana kalian melakukan percobaan. Jadi untuk yang keempat itu, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin diskusi kelompok satu, kelompok lain itu berbeda dengan kelompok kamu. Yang kelima itu, hasil diskusi kalian dari beberapa kelompok itu harus kita simpulkan sebagai rujukan daripada permasalahan tadi yang pertama. Kita siap untuk belajar? Ya. Jadi untuk mengecek kesiapan kalian, Pak Guru akan memberikan soalnya untuk uji kesiapan kalian. Soalnya itu sebanyak 5 nomor, dilakukan dengan butuh waktu 5 menit. Jadi bagi yang sudah dapatkan soalnya silakan langsung kerjakan Lenggangnya sebanyak 5 nomor. Waktu kalian sampai dengan 5 menit. Nggak boleh diskusi sama temannya, ini merupakan individunya. Tulis nama. Jadi waktu mulai dari pukul 31 sampai dengan 3:35. Bagi yang sudah bisa dibuka
soal tentang saya pelajari sebelum waktunya masih komit. Sudah? Jadi persamaan umum daripada gelombang berjalan itu adalah kelihatan lagi. Bisa. Jadi gelombang berjalan itu persamaan umum daripada gelombang berjalan itu adalah y sama ataupun simpangannya y sama dengan plus minus asin dalam kurung omega t plus minus kf. Maksud daripada tanda plus pada amplitudonya itu adalah jika gelombang itu pertama kali digetarkan ke atas. Jadi tanda plusnya amplitudo itu jika gelombang itu pertama kali digetarkan ke atas. Tanda minusnya itu kebalikannya, jika gelombang itu pertama kali digetarkan ke bawah. Kalau untuk tanda plus minus untuk nilai K-nya itu maksudnya bertanda positif jika gelombang itu berarah dari kanan ke kiri. Dan sebaliknya, jika bertanda kualitatif maka gelombang itu dari kiri ke kanan. Jadi contohnya daripada gelombang berjalan itu yang sering diamati itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya sepertinya. Ini merupakan salah satu contoh daripada gelombang berjalan. Jadi bentuk daripada gelombang itu bentuk fungsinya itu adalah bentuk apa dalam trigonometri ini? Anda tahu? Kosinus, sinus atau tangen? Sinus. Jadi bentuk gelombang pada ini adalah fungsi
posisi sinus ya? Ya. Bukan daripada kosinus. Kalau bentuknya berupa kosinus, maka bentuk gelombang itu pada gelombang stasioner ya. Pada gelombang berjalan, maka fungsinya itu adalah sinus. Jadi ada beberapa kasus yang pernah kalian amati dalam seharian ataupun di sekitar kalian itu. Misalnya ini ada dua bentuk gelombang, yang gambar yang A itu adalah bentuknya banyak gelombang. Yang B itu sedikit bentuk gelombang. Jadi pertanyaannya itu manakah di antara gambar gelombang di bawah ini memiliki frekuensi yang besar? Dan tahu siapa itu? Ya? Atau B? Yang B. Ada yang bilang jawabannya B, ada yang bilang jawabannya A. Jadi jawaban kalian itu harus kita pecahkan secara bersama melalui kelompok. Ya. Jadi kita akan mulai pecahkan dari dua masalah ini, manakah yang di antara gambar yang memiliki frekuensi yang besar. Jadi saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompoknya yang dekat ini kita pindah ke sini. Ya, nanti disatukan mejanya. Jadi hanya pakai satu meja. Yang kelompoknya cowok ini gabung dengan kelompoknya sini. Yang ini dulu. Yang ini kamu tinggal di sini. Jadi anggota kalian itu sebanyak 21 ya. Jadi ada saya bagi dari 5 kelompok. Sini. Bangun dulu. Ya, ini berempat ya. Berempat. Yang ini sama kamu di sini. Nggak usah, ini aja. Ini 4. Kamu Sari sama ini. Yang ayah yang di belakang itu ayah itu gabung dengan yang itu yang Yurike. Yurike udah ini. Yang cowok-cowok ini yang Sari ini lagi di sini. Oh yang ini Putra, sorry. Putra. Kalau Sari gabung di apa dia? Ya. Kamu Putra geser dulu. Kamu gabung sama yang ini. Sama Ayar ya. Gabung sama Ayar. Yang di sana itu gabung dengan di sini. Nabila, kamu kira ada di sana. Ini berempat, itu berempat. Pas ke berlima ya. Pakai aja satu meja mungkin fungsinya ini sama ini berempat, yang ini berempat juga. Yang ini kamu sama ini sudah ya? Yang kelompok ini saya kasih namanya kelompoknya meter. Kelompoknya meter. Yang ini kelompoknya Bernoulli. Berlima ya, pas. Yang ini kelompoknya Newton. Ya, satu aja. Gabung saja. Yang ini
Yang ini kelompoknya ini kelompoknya black hitam. Ya. Tadi untuk memecahkan dua kasus tadi, kita akan menggunakan virtual lab. Jadi untuk memecahkan dua kasus ini, kita akan menggunakan virtual lab. Kita akan ambil dulu virtual lab-nya. Ya. Nanti Pak Guru akan mengarahkan pada akunnya. Jadi sebelum memulai pada virtual lab-nya, kalian pelajari dulu di bagikan kabur itu LKPT-nya. Jadi kalian harus baca dulu LKPT-nya. Ya. Kenapa? Ya. Bermili. Ini kelompoknya meter. Ini kelompoknya apa tadi? Bermili. Ini kelompoknya di Pascal sudah. Archimedes. Nah, yang ini kelompoknya black. Jadi silakan pelajari dulu tentang LKPT-nya, nanti bagi panel dulu. Jadi setelah kalian mempelajari tentang materi yang ada di LKPT-nya itu, kalian langsung saja membuka virtual lab-nya menggunakan bantuan guru. Masukkan akunnya ini, Adi 2442F SMA berbelajar.id, paspornya Adi besarannya 76543 pagar. Anu kita. Sudah? Ya, internet buka pakai sam. Kenapa buka pakai ini kan tulisan kemarin aplikasi.
Kenapa? Oh, ini perbandingan berarti dua. Kita buka semua untuk toiletnya. Untuk notebooknya sudah. Jadi sebelum kalian melakukan percobaan untuk menentukan lokasi di depan itu, Bapak akan memberikan suatu simulasinya. Cara-cara untuk menentukan menggunakan toiletnya. Jadi yang pertama kalian itu adalah mengakses virtualnya berupa red Colorado. Red Colorado pilih mata pelajaran yang fisikanya. Baru kalian pilih di sini adalah gelombang. Suara gelombang. Kalian pilih yang ini. Jadi saya memberikan dulu simulasi ya. Cara-caranya. Jadi misalnya di sini kita pakai yang osilasi. Jadi dalam data itu, dalam datanya, misalnya amplitudonya itu adalah 0,21. 0,21 saya kasih amplitudonya sama dengan 0,21. Jadi saya geser ini sampai pasang 0,21. Geser. Ya, amplitudonya di sini adalah 21, 0,21, sedangkan frekuensinya itu sama dengan 2. Jadi kita coba di sini adalah frekuensinya 2. Jadi kalian harus pilih tabel ujung di sini, tabel ujung. Nah, jadi tabel seperti ini. Jadi kita akan mulainya. Tampilkan benarnya. Nih, sudah tampil, baru kita ini ditampilkan dulu, baru kita mulai. Jadi di sini tertembak startnya daripada angka 0 di sini. Jadi bentuknya gelombang seperti ini. Ya. Kita misalnya kita mengukur daripada gelombang, kita harus klik pause. Jadi kita arahkan yang tanda titiknya ini sudah kelewatan. Nah, titiknya itu harus dijaga tadi. Kita lihat lagi. Nah, sudah pasti lihat. Jadi cara mengukurnya, ini kita geser ke bawah kemarinnya. Jadi gelombangnya di sini mulai daripada titik ini sampai ini. Hasilnya itu sama dengan 3. Di sini kan 3 ya. Jadi panjangnya itu sama dengan 3. Kita masukkan di sini. Panjang gelombangnya itu sama dengan 3. Baru kita sudah dengan persamaan cepat dalam gelombang itu adalah frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Jadi hasilnya itu untuk cepat dalam gelombang itu sama dengan frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Jadi hasilnya begitu seterusnya ya. Ya. Jadi kalau sudah benar juga kenapa? Ya. Di dalam ini juga bisa nih. Kenapa? Nah, sekali itu kita jadi kalian harus mulai. Jadi tunggu dalam LKPD-nya itu kenapa? Tidak bisa masuk kenapa?
Nah, kalau yang ini kita pindah, kita cari belum. Kita buka ya. Iya. Definisi. Jadi caranya nanti misalnya belum terhubung, pakai ada tambahan jaringan wifi-nya. Tulis saja di sini definisi 069 masuk. Sudah. Masuk kalian mulai berdasarkan data-data yang ada di sini. Jadi kalian buka paketnya, tampilan seperti ini ya, seperti di depan itu. Kalian harus mencari sudah amplitude sudah ada, sama frekuensinya. Tinggal dicarikan dengan panjang gelombang. Sudah? Ya. Nah, akunnya itu ADI 2442. Sudah kamu? Sudah. Jadi saya akan memulai dengan bagaimana sikap kalian sama sikap sama keterampilannya. Jadi Pak Guru akan kasih waktu dari jam 8.54 sampai dengan 9.20. Jam 8.55 saya kasih waktu sampai jam 9.15 saja. Jadi kalian harus selesaikan. Ya, cara hitungannya gimana? Dari sini sampai sini berapa gelombang? Berapa gelombang? Dari sini sampai sini berapa gelombang? Ini sampai setengah, baru ke sini satu. Sampai sini dia sampai ini berapa? Sudah 0,5 amplitudenya, frekuensinya adalah 1. Ya. Kita ingat itu berapa itu? Sampai ini. Belumnya itu nih, belumnya dulu ya. Ini sampai katakan berarti gimana benar? 50 berapa? Kenapa? Apa? Ini kalau bicara ini, bisa aja. Satu gelombang itu berapa pergerakan menurut tadi gelombang? Geser ke bawah gelombangnya agar tahu. Ini geser. Geser ya sampai garis semuanya. Geser ke atas lagi garisnya. Ya, ini biar sejajar dengan garisnya putus-putus.
Sejajarkan penggaris dengan garis yang putus-putus. Sejajarkan. Yang mana sudah? Nah, sudah ada di paketnya. Tidak boleh diskusi sama teman yang lain. Sudah, satu ini. Ya, ini. Ya, masukkan nilainya ini sudah, tampilkan tugasnya sudah. Ini sesuai dengan dokumen yang ada di sini. Sudah dapat Sari? Sari masih bingung, saya kasih ini. Deswita. Coba dipakai yang masuknya kabur itu harus tukar-tukar itu, misalnya yang ini pakai percoba satu, geser lagi ke temannya itu. Apa dari sini hitungnya sampai dari sini sampai ini belum mana satu gelombang belum sampai di sini, ini kan hitungan segini 1 koma. Nah, hitungannya di sini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kalau masih di tengah nanti berarti salah di antara nilai angka nanti. Ini tukar lagi sama temannya. Kalau ini masih tampil seperti ini, kita start dulu. Start dulu. Baru geser. Nah, si Putra ganti-ganti sama temannya kalau untuk lakukan percobaan. Nah, baru play. Belum nyampe tuh. Belum nyampe. Baru digeser ini. Geser. Pelan-pelan. Geser lagi. Ya. Melakukan hasil percobaan si Putra dapat nilai. Nanti tukar sama sama kelompok lainnya atau sama temannya. Ya. Berapa? Ini pakai aja. Oh. Dampingnya kan No. Baru ini di restart. Ya, baru play. Ya. Kan gitu. Nah. Baru pakai yang slow. Nah.
Tunggu dulu. Ya. Stop. Itu sudah lewat. Berapa? Kamu mendadak coba lakukan ini. Coba enggak apa-apa. Amplitudonya berapa? Amplitudonya dalam ke 0,25 0,25 besar. Kita pakai besar ini pakai kecil. Baru kita 0,25 sama 1 ya. Baru restoran, ulangi. Baru pelan. Tapi biar lebih cepat dulu, baru di dalam baru kita pakai yang nambah, baru disisihkan. Waktu pada masih 10 menit. Ya. Kenapa? Semakin besar bagaimana pengaruh metode terhadap panjang gelombang atau kecepatan gelombang dari tapi 1 dapat 2,5 frekuensinya tetap walaupun ada perubahan pada frekuensi walaupun ada perubahan pada amplitudo maka frekuensi juga tetap dan kecepatan juga cepat tetap. Tidak ada pengaruh. Tidak akan mempengaruhi. Tidak ada perubahan. Lagi. Masih waktunya 10 menit itu jam 9.55. Ya, bukan belum sampai itu. Kasih dulu ya. Oh, berapa? Ini kan sudah lurus ya. Untuk target oh. Jadi 1 gelombang dari ini sampai ini berapa? 1 koma berapa? Berarti ini kan berarti 1,2. Buka 1,2. Kita dulu buka sampai berapa? Kan gitu kan. Ya, yang dalam angka genap tadi itu merupakan ganjil. Jadi 1,2. Masih 4 menit. 9 menit. Ahaya melakukan percobaan. Nah, coba lakukan percobaan ayah. Pakai gerakan normal, pilih gerakan normal. Ya. Baru pilih gerakan lambat.
Ya, baru sol. Nanti. Belum. Yang sol. Ya, baru ke sana sedikit. Sedikit. Paham? Ini tangannya ini. Coba, lakukan. Coba. Belum datar. Ya, baru dihitung. Berapa? Dari sini sampai sini berapa? Geser pembarisnya. Sarapan yuk Pak Gun yuk. Dua. Bagi PPL kan. Ini. Ya. Coba dihitung. Jadi berapa di sini? 3, berapa? Hah? 3, berapa ya? Begini, hitungannya 2, 4, 6, 8. Berarti 3, antara ini sama berapa itu apa? Nah, 3,7. Nah, ya, sudah. Tadi sudah semua. Sudah. Kesimpulannya. Dari kesimpulannya tabel yang satu ini. Bagaimana pengaruh amplitudo? Perubahan amplitudo. Yang mana ini perubahan? Dari ini kan panjang gelombang, sifat gelombang di mana? Di mana ini sifat gelombang? Apakah sama atau tetap atau berubah? Tetap. Berarti yang mengalami perubahan di sini sifatnya Rabiatun nadhira. Nanti dikasih ke baru kalian.
Masih 3 menit. Baru kalian mempresentasikan hasil. Bagi yang sudah melakukan diskusinya, kasih ke Pak Guru akan foto. Jadi bisa kelompok lain itu menanggapinya. Geser ya. Ini kalau sudah digeser, ini kasih sini, pegangan kecil. Kita dapat ini. Di mana? Kalau di paketan itu bukan paketannya. Ini kan? Nah. Nah. Yang sudah ada global yang tadi ini. Ya, benar. Ada global berapa? Kalau sudah muncul gelombangnya, baru ini perlambatnya. Baru ini, kita geser. Berapa? Untuk gelombangnya dari sini sampai sini berapa? Dengan ya. Sudah. Grafik. Ini contohnya. Kalau untuk grafiknya, mengapa ya? Karena frekuensi panjang. Ini frekuensi bukan gelombang. Jadi frekuensinya berapa tadi? Misalnya kalau ini 2,5 yang 1,5 berarti sini anggaplah bukan nanti saja 1,5 panjang gelombangnya. Berarti kita 2,5. Begitu juga saya ya, kata lama gelombang. Bagi yang sudah, saya akan foto ya. Sudah Pak Madian, kelompok ini, kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Black, sini deh. Cepat, masih ini. Bisa begini akan tentunya pakai itu dia. Bagaimana diskusinya?
sudah ada di Alfa Pelajaran. Yang mana? Ambil sudah. Nah, kesimpulannya gimana kesimpulan? Karena amplitudonya berapa dari berapa? Menurut saya 0,5 sampai dengan 1,25. Berarti ada peningkatan. Kalau ini tetap tadi ada gelombangnya berapa? Yang ini berapa tadi? 0,25, 0,5. Cepat. 50 cm. 50 cm. Yang ini. Mana tadi? Aku coba cek ini. Jangan sampai ada kesalahan. Berapa tadi? Ada. Kalau sudah terbentuk gelombangnya, pakai cara terlambat, baru di stopkan. Ya, belum sampai apa? Sudah ada dia. Stop. Yang mana? Kan sudah tadi. Yang ini. Yang nomor B. Frekuensi yang berbeda. Yang ini. Ya, cepat ramanya tetap 2,75. Frekuensi yang berbeda. Ini pintu garis bunga. Apa lagi? Simpulan lagi. Apa? Ini saya ini. Saya bawa aja. Ini 2, ini 4. Ayo sudah. Sudah lama sekali nih. Sudah lewat waktunya. Ya. Dari pakai ada 1. Nih. Mana? Bukan itu grafiknya. Ini kan gelombang. Coba pokoknya nomornya. Kalau grafik itu adalah jenis seperti ini kartesius. Nah, ini artinya apa? Yang kita panjang ini panjang ini panjang ini panjang
gelombang di frekuensi. Anda berapa? Kan sini berapa? Ya, jangan saja. Koma? Ya, 1,50. Terus ini yang di sininya 2,5. Ini bentuk grafiknya. Ini grafik nomor 1. Tapi ini sonde nomor 3. Nomor depannya juga. Nah, frekuensi tema cepat. Sudah, frekuensi tema. Nah, cepat dalam gelombang. Kok biasa ya? Coba. Berarti meningkat ya. Dari 0,50, 0,75. Ini cepat dalam gelombang dengan. Tidak ada perubahan ya. Buat gambar ini. Sudah. Bagi yang sudah, silakan kumpulkan. Ini waktunya sudah. Kelompok yang ini, yang sudah tadi. Kelompok ini, biar papur yang foto dulu. Yang ini. Nama kelompoknya tadi, black. Black. Baru foto. Nanti akan dipresentasikan oleh temannya. Nah, sampai nomor 3 saja ya, karena mengukur waktunya. Sampai nomor 3. Nomor 3. Yang sudah? Nomor 3 saja. Karena waktunya. Ini belum dimasukkan banyak. Sudah dihitung kan? Apa? Sampai nomor 3 saja. Gimana? Sampai nomor 3. Nah, ini kan sudah nih. Nih 1, 2, 3. Karena waktunya yang sudah mah. Kalau membuat
ukurannya sampai nomor 3. Jadi saya panggil yang sudah selesai ini pada kelompoknya si Black. Itu mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mohon kepada kelompok lainnya itu menanggapi daripada diskusinya di kelompok Black. Ayo silakan maju kelompoknya Black. Sampai pada grafik yang dimiliki. Silakan maju. Satu orang saja. Kalian baca. Iya, baca sudah pasti lakukan. Sehingga kalian temannya dulu membaca teks ini. Teman yang kalian ini langsung tampil di bisa mendengarkan untuk presentasi temannya dan juga bisa melihat hasil kerja temannya. Jadi silakan untuk kelompoknya B. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Black akan menjelaskan mengenai gelombang berjalan yang sudah didiskusikan oleh kelompok ini. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di depan ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat kamar gelombang jika frekuensinya tetap. Dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat kamar gelombang jika amplitudonya tetap. Dan yang ketiga yaitu membuat grafik hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Bisa kita lihat di tabel ini tertera bahwa amplitudonya berbeda-beda. Pada percobaan yang pertama, amplitudonya menghasilkan nilai 0,25 dan frekuensinya 1,5. Frekuensinya terlihat di sini tetap semua. Dan panjang gelombangnya 2,5. Jadi untuk mendapatkan hasil dari cepat kamar gelombang, maka kita akan menggunakan rumus F sama dengan C kali lambda. Jadi menghasilkan 3,75. Begitu pun seterusnya. Percobaan yang kedua yaitu menghasilkan amplitudo 0,50. Frekuensinya tetap 1,5 dan panjang gelombangnya tetap 2,5. Untuk mendapatkan hasil cepat kamar gelombang, maka kita akan mengkalikan frekuensi dikalikan panjang gelombang dan menghasilkan cepat kamar gelombang 3,75. Bisa kita lihat cepat kamar gelombang di sini tetap 3,75. Untuk tabel yang pertama dan lanjut tabel yang kedua. Yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang cepat kamar gelombang dengan amplitudo yang tetap yakni 1. Di sini sudah tertera amplitudonya tetap 1. Sedangkan frekuensinya di sini berbeda. Frekuensi untuk percobaan yang pertama menghasilkan 0,50 dan panjang gelombangnya menghasilkan 7,50.
untuk menghasilkan cepat lambat gelombang, maka kita akan mengkalikan 0,50 dikali 7,5 menghasilkan 3,75. Terus percobaan yang kedua, di sini amplitudenya terlihat tetap semua dan frekuensinya berbeda 0,75. Panjang gelombangnya 5,0. Untuk menghasilkan cepat lambat gelombang, maka kita akan terus mengkalikan 0,75 dikali 5,0 menghasilkan 3,75. Bisa dilihat semuanya di sini cepat lambatnya tetap, yaitu menghasilkan 3,75 dan amplitudenya juga tetap. Terus kita akan menganalisis bagaimana pengaruh amplitude terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika frekuensinya tetap. Semakin besar atau kecil amplitude yang diberikan pada tabel yang pertama, semakin besar atau kecil amplitude yang diberikan, maka tidak akan mempengaruhi panjang gelombang atau konstan. Panjang gelombangnya tetap 2,5 tadi di tabel yang pertama. Terus pengaruh frekuensinya, begitupun pada cepat lambat gelombang. Di tabel yang pertama tadi tetap menghasilkan 3,75, yaitu tidak akan berpengaruh atau tetap 3,75 hasilnya. Terus pada tabel yang kedua tadi, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika amplitudenya tetap. Bisa kita lihat dari tabel yang kedua tadi, itu amplitudenya tetap, yaitu 1. Maka pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika amplitudenya tetap, yaitu semakin besar atau kecil frekuensi yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi panjang gelombang. Bisa kita lihat tadi panjang gelombangnya berbeda-beda, mulai dari 7,5, 5,0, 3,75 dan seterusnya. Sedangkan pada cepat lambat gelombang tidak akan berpengaruh. Tadi pada tabel yang kedua cepat lambat gelombangnya tetap 3,75, yaitu tidak terpengaruh atau tetap. Sesuai dengan rumus persamaan antara frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Dengan menggunakan rumus F sama dengan V per lambda. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat grafik hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Bisa kita lihat frekuensinya tadi tetap 2,5. Tetap 2,5. Jadi di sini panjang gelombangnya tetap 2,5. Terus hubungan dengan frekuensinya, hubungan dengan panjang gelombangnya, di sini panjang gelombangnya tetap 2,5 dan frekuensinya tetap 1,5. Tinggal kita menggambarkan grafiknya, yaitu di titiknya di sini. Tinggal kita garis. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, mulai. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke. Baiklah teman-teman, jika teman-teman sudah paham dengan apa yang saya presentasikan di depan, saya akan langsung menutup presentasi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya dari kelompoknya Black. Dari kelompok lain lagi. Ayo, sudah, baru kabur foto dulu. Bagi yang sudah, baru. Bermodi, silakan maju. Ini saya foto dulu. Yang ini dulu baru foto nama kelompoknya. Urusan itu nama kelompok. Namanya ini. Kelompoknya bermuli.
Nah, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tunadia, perwakilan dari kelompok berpeneliti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan tadi tentang panjang gelombang. Persingkat saja waktunya. Bisa kita lihat dari tabel di sini, amplitudenya 0,25 dan frekuensinya 1,50 untuk dan panjang gelombangnya 2,5. Untuk mencari cepat rambat gelombangnya, V sama dengan lambda dikali M, yaitu dapatlah hasil 3,75. Dan tabel yang kedua 0,50, frekuensinya 1,50 dan panjang gelombangnya 2,5 dan cepat rambatnya dihasilkan 3,75. Bisa kita simpulkan dari tabel pertama, walaupun amplitudenya berubah, tetapi panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya tetap konstan. Dan di tabel kedua kita bisa lihat amplitudenya sama. Yang ini. Yang tabel kedua. Oh ya. Jadi kita lihat di tabel kedua amplitudenya tetap dan frekuensinya berbeda, panjang gelombangnya tetap dan cepat rambat gelombangnya berubah karena walaupun amplitudenya tetap tapi frekuensinya berbeda, maka semakin tinggi frekuensinya semakin tinggi juga nilai cepat rambat gelombangnya. Dan panjang gelombangnya tetap. Bisa kita lihat dari grafik yang soal Nomor 3 ya. Kita lihat F-nya 1,50 dan lambdanya 2,5, maka amplitudenya berubah tetapi panjang gelombangnya tetap. Dan hubungan grafik frekuensi dan panjang gelombang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang bisa tanya? Jika tidak ada pertanyaannya, saya akan kembalikan ke kelompoknya. Tidak ada pertanyaannya. Silakan untuk menutupnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain lagi. Persingkat saja ya, kelompok. Siapa? Kelompok. Ayo. Kelompoknya si meter. Meter itu adalah orang pertama kali melakukan pengukuran terhadap panjang gelombang menggunakan ikertamer.
Silakan. Silakan memperhatikan hasil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari saya ada perwakilan dari kelompok model. Di sini saya akan memaparkan hasil percobaan yang kami lakukan, yaitu tentang panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Hasil pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwa ketika amplitudonya sama, ketika semakin tinggi amplitudonya, maka frekuensinya akan sama dan panjang gelombangnya juga akan sama, dan cepat lambat gelombangnya akan sama. Nah, bisa kita lihat di sini, jika amplitudonya 0,25 dan frekuensinya 1,30, kami dapatkan hasil dari panjang gelombang yaitu 1,2. Untuk mendapatkan cepat lambat gelombang, kami menggunakan rumus V sama dengan frekuensi kali panjang gelombang atau lambda. Jadi 1,30 dikali 1,2, kami mendapatkan hasil 1,56. Pada percobaan kedua, yaitu kami melakukan percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang dengan amplitudo A. Jika amplitudonya 0,80 atau tetap, nah di sini bisa kalian lihat amplitudonya tetap yaitu 0,80 dan frekuensinya semakin tinggi. Jika frekuensinya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil dan cepat lambat gelombangnya akan tetap. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan hubungan dan atau pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Jika frekuensinya tetap, yang dimana jika frekuensinya tetap, maka cepat lambat gelombangnya juga akan tetap. Dan pada percobaan kedua, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika amplitudonya tetap? Semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil dan cepat lambat gelombangnya juga akan semakin tinggi. Dan kami sudah membuatkan grafik di sini adalah grafik frekuensi dan panjang gelombang, hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Ini adalah frekuensinya yaitu 1,30 itu frekuensi ya? 1,30 adalah frekuensi dan 1,2 adalah panjang gelombang. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada. Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nama kelompoknya di sini. Ayo silakan duduk. Ayo silakan maju kelompok asisten.
Ayo kelompok ini, nafas takut. Ayo, jangan buang waktu nih. Esa, silakan masuk Esa. Esa, silakan masuk. Maju nih. Ayo semangat. Semangat. Ayo silakan masuk kelompoknya Arsimedes. Selamat mengenal. Ayo, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang seperti yang tertera di sini, pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap, yakni satu Hz. Terus panjang yang kita cari panjang gelombang sama dengan 1,2. Seperti yang tertera di rumus, yakni frekuensi kali dengan panjang gelombang, jadi menghasilkan 1,2 dan seterusnya, karena tidak ada kaitannya. Percobaan kedua. Yang kedua, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang cepat lambat gelombang dengan amplitudo tetap, yakni 0,60 cm. Frekuensi amplitudonya sama, tetapi frekuensinya berbeda. Dari hasil pengamatan kami mengenai panjang gelombang tetap, yakni 2,5 cm. Tetapi cepat lambat gelombang seperti yang tertera di rumus, yakni frekuensi dikali dengan panjang gelombang 0,5 dikali 2,5 akan menghasilkan 1,25. Dan hasil pengamatan. Pertama, bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Hubungannya adalah frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang, sedangkan amplitudo tidak ada kaitannya dengan cepat lambat gelombang. Yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Jika amplitudo tetap, semakin besar atau kecil frekuensi tidak akan mempengaruhi panjang gelombang. Semakin besar atau kecil frekuensi maka akan mempengaruhi cepat lambat gelombang. Terus yang ketiga, buatlah garis hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Ya, grafiknya. Gimana kalau grafiknya kelompok nafas kali ini? Kok hitung nih? Itu grafiknya. Gak apa-apa, Pak. Hah? Gak apa-apa. Dan Hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Frekuensinya 1,2 dan panjang gelombangnya 0,1 seperti kalian lihat sendiri. Sekian presentasi saya, untuk ada yang menanyakan. Ketika ada, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan masuk kelompok yang terakhir, Pascal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Febriani. Saya perwakilan dari kelompok Askar. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Ini kelompok Pascal, ini hasil diskusinya. Kita dulu ya. Jadi, hasil pengamatan kami, pengaruh amplitudo terhadap kadar gelombang atau lambda cepat terhadap gelombang dengan frekuensi tetap yakni 1,00. Jadi amplitudonya 0,25, frekuensinya 1,0, pada gelombang yaitu 2,5 dan hasilnya 3,75. Berapa hasilnya? 3,75. 1,1 dikalikan dengan 2,5 sama dengan Hasilnya yaitu 2,5. sama dengan 2,5. Kenapa ini 3,75? Dihapus. Iya, Pak. Nah, dihapus. Terus frekuensinya untuk gelombang yang kedua 1, frekuensinya 1, pada gelombangnya 2,5. Jadi hasilnya 1,5 sama dengan 0,5. 1 dikalikan dengan 2,5 berapa? 2,5. Ini berapa tadi? Ya, yang ini. 1 dikalikan dengan 2,5 berapa? 5.000. Sama dengan? Ya, ada salah. Dan silakan lanjut lagi ke yang kedua. Pengaruh frekuensi. Ya. Pengaruh frekuensi Terhadap kadar gelombang. Kadar gelombang dengan amplitudo tetap yakni 1 cm. ya. Amplitudonya 1, frekuensinya 0,5, pada gelombang 0,5, dan cepat kadar gelombang 0,25. Karena dikalikan pada gelombang dengan frekuensi 0,5 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 0,25. Terus 0,75 dikalikan dengan 7,5 sama dengan hasilnya 5,6. Jadi kesimpulannya Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dengan cepat gelombang jika frekuensi tetap? Semakin besar atau kecil amplitudo yang diberikan, maka tidak akan mempengaruhi panjang gelombang atau konstan jika frekuensinya tetap. Percobaan kedua, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat terhadap gelombang jika amplitudo tetap? Walaupun besar kecil frekuensi yang diberikan naik dari cepat terhadap gelombang tetap atau konstan, jika amplitudo diberikan konstan, di mana antara frekuensi dan kadar gelombang berbanding terbalik. ini bentuk grafiknya. Ya. Berdasarkan hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang dalam digambarkan grafik seperti pada gambar yang dapat kita lihat.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu baca pasca. Jadi kesimpulan daripada di sini untuk diskusi kita hari ini adalah jadi kesimpulan daripada hasil percobaan itu dikatakan bahwa bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat terangkat gelombang jika frekuensinya tetap. Jadi berdasarkan hasil percobaannya, amplitudonya itu mengalami perubahan, tetapi frekuensinya tetap. Sedangkan untuk panjang gelombang dan cepat terangkat gelombangnya itu akan selalu tetap. Untuk nomor 2, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat terangkat gelombang jika amplitudonya tetap. Jadi untuk amplitudonya tetap, artinya 1 cm. Jika frekuensinya itu selalu berubah, maka cepat terangkat gelombang bunyi pun akan berubah. Jadi kesimpulan daripada hasil yang pertama itu adalah kita Pak Guru akan arahkan pada contoh ini. Pada ini, manakah di antara gambar gelombang di bawah ini yang memiliki frekuensi besar? Dari yang gambar yang A. Jadi banyaknya gelombang ini akan menentukan dengan besarnya frekuensi yang dihasilkan. Daripada ini. Tidak terasa waktu kita sudah 90 menit lebih. Mungkin ada pertanyaan ini sebelum Pak Guru tutup. Baik, kita akhiri untuk pertemuan. Jangan lupa untuk minggu depan kita pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah gelombang pada bunyi. Kita akhiri, kita salam, kita sama-sama membaca hamdalah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dikumpulkan dulu. Assalamualaikum Bu.